Ayat 42. Ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ih, 41 Bismillahirrahmanirrahim. Iya, berapa? Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umami falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbara fil ardi wa makara syai' wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim wa kanu ashaddu minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'ajizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu lan pada ngeluarakan janji, ngeluarakan sumpah. Wa aqsamu lan pada bersumpah sopo kufar ay kufaru Makkata tegese piro-piro kafire penduduk Mekah billahi atas nama Allah jahda aimanihim kelawan sungguh-sungguh sumpahe piro-piro sumpahe kufar ay goyata ijtihadihim tegese kato-katoge nemen-nemene kufar piha ing dalam aiman la in ja'ahum nadhirun rupa sumpahe la in ja'ahum lamun teka ing kufar opo sopo nadhirun wong kang memperingati ay rasulun tegese rasul layakunanna yakti dadi temenan sopo kufar yakti dadi temenan sopo opo ahda layakunanna yakti dadi temenan sopo kufar iku ahda ngehidayahi sopo nadir min ihdal umami saking salah swijine piro-piro umat al yahudi tegese yahudu wa nasara lan nasrani wa ghairihim lan liyane yahudu wa nasara ayu wahidatin tegese endi bae umat kang suwiji minha saking umam lamma ro'au sumangsane nyerita akan sopo umam min takdibi ba'dihim saking keguruhane sebagiane kang weneh ba'don ing sebagian kang weneh id kolat ing dalam nalikane ngucap sopo al yahudu kaum Yahudi laisat ora nono opo an nasoro kaum Nasrani iku ala syai'in ing atase suwiji-wiji wa qalat lan ngucap sopo an nasoro kaum Nasrani laisat ora nono opo al yahudu kaum Yahudi ala syai'in ing atase suwiji-wiji falamma ja'ahum nadhirun
maka sumangsane teka ing umam sapa nadirun wong kang memperingati ai Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. mazada ora nambahi hum ing umam maji'ahu ing waktu tekane nadir ing waktu tekane Kanjeng Nabi opo illa nufuro angin berlari angin melayu angin pelarian ayataba dan tegese saling menjauh anil huda saking petutuh istikbaron karena gumedek pil ardi ing dalam bumi anil imani saking iman utawi lapan istikbaron iku maf'ulun dadi iku maf'ulullah dadi maf'ullah karena au makron atau makar ay makrol amali tegese makare amal ay makro asyai'i ay makro sayyi'i ay al amalu sayyi'i tegese lan ngamal kang elek minasyirki lasaking syirik wa ghairihi lan liyane syirik wala yahiku lan orang ngeliputi ayuhitu tegese orang ngeliputi opo al makru opo al makru makar asayi ukang ele illa bi ahlihi angin kelawan keluargane atau kelompoke sayiat wahwa utawi makru syai'i illa bi ahlihi iku al makir wong kang makar wa wasful makri utawi sipate makar bisai'i kelawan lapan syai'i iku aslun dadi pokok wa idopatuhu lan utawi idopate lapan makar ilaihi maring kila den ucapaken istimalu akhirin kodrun bihi mudopun istimalu akhirin utawi ngamale kang akhir kodro iku kodrun dadi takdir rana nu dibayangkan gitu pihi ing dalam istimal pi iku tetep ing dalam istimal mudopun utawi mudop hadron karena wedi minal hadron karena kepokso minal idopati baring idopai la sifati baring sifat pahal yang duruna illa sunnatal awalin pahal yang duruna maka anak teh pada ningali atau pada ningali sopokong ake yang tadiruna tegese pada nunggu sopok kufar illa sunnatal awalina angin kebiasaane wong kang kuno wong kang para pendahulu ay sunnatallahi tegese kebiasaane Allah bihim ing dalam umat minta dibihim saking jatuh adabe umat bitak dibihim kelawan ngegoran umat rusulahum ing piro-piro rusule umat palang tajidali sunnatillahi tabdila palang tajida maka ora bakal nemu sapa sira li sunnatillahi maring sunnate Allah salate Allah apane tabdilan penggantine
walan tajida lan ora bakal nemu sapa sira li sunnatillahi maring sunnate Allah apane tahwilan perubahane. Aila yubdalu tegese ora den aila yubdalu tegese ora bisa den ganti. Aila yubdalu tegese ora bisa den ganti opo se bil aila yubdalu tegese ora bisa den ganti bil adabi kelawan adab opo goeruhu liane adab. Wala yuhawwalu lan ora bisa den alihaken ila goirin maring liane kang weneh opo mustahikuhu wong kang ngahaki ne adab. Awalam yasiru fil ardi payang duru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Awalam yasiru anate ora lumaku sopo wong akeh fil ardi ing dalem bumi payang duru maka pada ningali sopo wong akeh kaifa kana iku kaya opo anane opo akibatul ladina akibate wong akeh min qablihim saking sadurunge aladina wa kanu lan ana sopo aladina iku asadda lebih banget minhum saking aladina apane kekuatane. Pa'ahlakahumullah nuli ngahancuraken ing umat sopo Allah Gusti Allah bitaktibihim sebab ngegorohaken umat rusulahum ing piro-piro utusane umat rasule umat. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' wa ma kana ora sapa Gusti Allah iku liyu'jizahu kang ngapesaken opo ma ing Allah liyu'jizahu ngapes kang ngapesaken ing Allah opo min sain siwiji-wiji. Ayus bikuhu tegese kang ngedesiti opo se ing Allah wa yuqawituhu lan luwih kuat opo se ing lebih nguati sopo opo se ing Allah. Bisa mawati ing dalam piro-piro langit wal ala pil adilan ora ing dalam bumi. Innahu temusutnya Allah iku kana ana sopo Allah iku aliman dat kang maha alim kang maha weruh. Aibil asya tegese kelawan siwiji-wiji kulihi tegese kabeh asya kulihat tegese asya. Qadiron turkang kuasa alaiha ing atase samawati wal ar. Nah, ini dina ayat 42. 42 iya dina ayat sememehna iya si pembaca Quran ini diajak berpikir. Jadi pikeun jalma-jalma iman melihat jalma ieu teu iman ka Gusti Allah aneh. Ku sangkin bodoh-bodohna si eta jalma. Lamun tek iman ka Gusti Allah, lamun tek taat ka Gusti Allah, ieu erek kasahatatna. Jadi seaneh-anehna jalma ieu tidak iman. Dia itu diam di bumi Allah. Dia diadakan oleh Allah. Yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah. Kemudian dia akan pulang ke Allah. Kok aneh tidak mau beriman? Nah, anu diungkapkan di ayat sampeyan. Jadi jika dia itu tetap tidak mau iman dan imannya dia alihkan berpaling kepada makhluk, ya kenapa sih kamu beriman kepada yang diadakan seperti patung, seperti internet,
seperti apa saja. Dia itu tidak mengadakan, tapi diadakan. Kalaulah dia itu sebagai seorang dia itu meyakini sesuatu sama dengan Allah atau sebagai Tuhan sama dengan Allah. Ya coba dibuktikan dia itu mencipta apa? Apakah dia mencipta langit? Apakah dia mencipta bumi? Atau dia ada bukti turut serta menciptakan langit? Atau dia turut serta berpartisipasi dalam mencipta bumi? Atau dia menurunkan kitab untukmu yang menjadikan pedoman dalam hidupmu dan kamu balik kepada dia. Jadi jawaban itu mesti akan mentok. Jawaban itu pasti akan mentok. Jadi menurut orang-orang yang beriman, melihat keluar itu, jika melihat orang yang tidak iman itu aneh. Jadi dianggap wah itu tercampleng pikirannya. Jadi dianggap dia itu ya teboga pikiran anu campleng. Nah, kemudian dina ayat 6 ayat 42 dina ayat 42 ieu ngagambarkeun imannya orang-orang Yahudi jeung imannya orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi dia tentu merasa lebih baik daripada orang Nasrani. Begitu pula orang-orang Nasrani itu merasa lebih benar daripada orang Yahudi. Nah, tapi keduanya itu ayat titik temu. Jadi ayat titik temu dina pikiran, dina ajaran. Titik temunya apa? Bahwa nanti ada nabi di akhir zaman. Bahwa nanti ada nabi di akhir zaman yang akan menyatukan kami dari Yahudi dan Nasrani. Nah, titik temu ini yang kemudian mereka jadi pegangan. Bahkan kan di masa Kanjeng Nabi iya, orang-orang Yahudi Nasrani iya kan sama-sama ego, sama-sama tertindas di hidupnya. Jadi ketertindasan mereka itu terkalahkan oleh peperangan-peperangan ya dari kaum barbar, sehingga mereka itu semuanya terusir dari negaranya. Orang-orang Yahudi dari Sam terusir, orang-orang Nasrani dari Nazaret terusir. Jadi keterusiran mereka itu yang akhirnya mereka itu merindukan Nabi. Sebab dia ingat bahwa dulu juga ketika kami tertindas di Mesir, sesepuh kami atau nenek moyang kami tertindas di Mesir, Allah menurunkan Nabi Musa. Kemudian kami menjadi eksis lagi. Kemudian dia terusir lagi, yaitu oleh kekuasaan para penyembah api. Dari para penyembah. Jadi kaum Romawi. Jadi orang-orang Romawi itu sebenarnya dari campuran dari Eropa Timur dan menyeberang ke Asia. Itu negara asal mereka itu terusir. Nah, kedua-duanya itu orang-orang yang terusir dari negerinya, sehingga mereka merindukan Nabi. Maka dari mereka itu
sepakat bahwa nanti jika ada Allah sudah menurunkan Nabi, kami akan menang dan kami akan bersatu baik Yahudi atau Nasrani. Itu sepakat. Tapi sementara sebelum turun Nabi terakhir, yang mereka mengatakan jadi kata Yahudi laisatin nasoro ala syai'in, ya orang Nasrani itu bukan apa-apa. Dia itu tidak ada baiknya menurut kami. Dia itu bukan apa-apa sih. Begitu juga orang Yahudi, orang Nasrani seperti itu. Jadi mereka mengatakan laisatil yahudu illa syai'un. Laisatil yahudu ala syai'in. Mereka itu bukan apa-apa sih. Nah, perkataan bukan apa-apa itu artinya dia mengatakan itu tidak berguna. Tapi dua-duanya itu berjanji dan mereka itu menunggu turunnya Nabi terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Sehingga pada ayat 42 itu gambarkan, ayat 42 surah Al-Fatir gambarkan, wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka semua berjanji dengan sekuat-kuatnya janji, la in ja'ahum nadirun la yakunanna ahda min ihdal umam. Jika nanti datang nadir, datang seorang rasul, maka mereka menyatakan bahwa kita nanti akan bersatu sebagai umat yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan kita nanti akan bersatu sebagai satu umat. Jadi bersatu dari beberapa umat menjadi satu umat. Sehingga mereka itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah Rasul terakhir agar kami ini bangkit. Nah, tapi falamma ja'ahum nadhirum ma zadahum illa nufura. Maka ketika keputusan Allah itu sudah datang dan Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir dan dibuktikan dengan firman Allah baik dalam Taurat ataupun Injil, dan bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sesuai dengan ciri-ciri yang mereka ketahui di Taurat dan Injil. Tapi apa? Bukannya Kanjeng Nabi itu disambut dengan kegembiraan oleh mereka, tapi mereka malah berlari dari Kanjeng Nabi Muhammad. Berlari dari apa? Mereka menjauh dan mereka mengatakan Muhammad itu bukan nabi dan bukan rasul. Itu bukan karena mereka tidak meyakini. Mereka yakin, tapi mereka kecewa kepada Allah. Kenapa bukan dari golongan mereka yang jadikan nabi, yang jadikan rasul? Seperti itu. Jadi maka di situ mereka itu hatinya sudah membenarkan bahwa Muhammad itu rasul, tapi mereka itu tertutup karena egonya, karena Ananias sendiri. Kenapa si Tuhan tidak menurunkan nabi dan rasul dari golongan kami, tapi itu dari golongan orang-orang dari asal. Kenapa mereka itu berlaku seperti itu? Nah, ini yang diungkapkan di ayat 43, istikbaron bil ardi wa makros syai'i wala yahikul makros syai'u illa bi ahlihi bahal yang duruna illa sunnatal awalin. Karena
pada diri mereka itu tumbuh sifat kesombongan. Jadi sifat sombong itu yang akan menghilangkan objektivitas. Sifat sombong itu akan menutupi kebenaran yang dibenarkan oleh hati. Dan mereka berlaku makar. Makrus, saya ingat, makar itu satu perbuatan yang dilakukan untuk merubah pikiran orang lain menjadi mengikuti pikiran sendiri tanpa dirasakan oleh orang lain. Berarti yang dilakukan pemakaran ini dilakukan oleh para rohib-rohib dan para pendeta. Jadi dilakukan oleh para rohib. Oh, ini sebenarnya yang di ayat-ayat yang ada di dalam Taurat atau di ayat Injil ini maksudnya seperti ini. Para umat bukan seperti itu. Walaupun itu Muhammad sudah mengaku sebagai rasul, tapi itu maksudnya bukan seperti itu. Sehingga mengajak masyarakatnya untuk berlari, untuk menjauhi terhadap ajaran Kanjeng Nabi. Nah, jadi melihat seperti itu, Gusti Allah itu memberikan wejangan kepada Kanjeng Nabi, nggak usah kaget Muhammad. Kalau kamu itu ditolak dan mereka itu menjauh darimu, dari ajaran-ajaran, dari firman-firman yang kamu terima dariku, itu tidak usah kaget. Bukannya aku tidak kuasa mereka itu menjadi iman pada waktu itu, bukan seperti itu. Tapi ini adalah sunnat Allah. Jadi ini adalah sunnat Allah. Jadi ini yang seperti itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu yang dihadapi oleh para rasul-rasul sebelum kamu. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh Allah. Kamu tidak akan tahu secara hakikat kenapa Allah berlaku seperti itu. Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil. Jadi ungkapan walan tajida li sunnatillahi tabdila itu adalah sunnatnya Allah. Itu adalah kelakuannya Allah yang manusia itu tidak tahu secara hakikat kenapa Allah memperlakukan umat-umat itu seperti itu. Jadi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan ada yang kamu tidak akan tahu pada sunnat Allah. Dan sunnat Allah apabila ketetapan atau kelakuannya Allah, pekerjaannya Allah dilakukan seperti itu, tidak bisa diganti oleh makhluk. Dia kemudian menjadi seorang kufur yang akan merubah dari kufur ke mukmin, itu hanyalah Allah. Jadi kamu gak usah berat, santai saja berlaku di bumi. Ikuti saja ketaatan. Dan tugas kamu itu bukan merubah, tapi menyampaikan. Perubahan itu ada pada domainnya Allah. Gitu. Makanya jadi ulama itu ya gak usah setreng. Biasa baik. Sampaikan. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu asyadda minhum quwwah. Kamu juga tidak usah minder dengan kehebatan mereka, kekuasaan mereka, dan kekuatan mereka. Jadi coba kamu pelajari dari kisah-kisah perjalanan hidup manusia yang mereka itu
yang tidak bisa membaca perjalanan-perjalanan sejarah orang-orang sebelumnya. Jadi payang dulu mereka itu mereka seharusnya harus bisa melihat kaipakana akibatul ladina min qablihim. Bagaimana akibat yang terjadi terhadap orang-orang sebelum kamu, yaitu umat-umat sebelum kamu yang menentang terhadap Rasulnya, yang mengikuti kesombongannya, yang memupuk keangkuhannya di dalam jiwanya. Wa kanu asyadda minhum quwwah, dan mereka itu lebih kuat daripada, dan orang-orang terdahulu itu banyak yang lebih kuat daripada mereka, baik di dalam kekuasaan, baik di dalam hartanya. Tapi ingat, kekuatan mereka itu adalah kekuatan yang sangat kecil dan tidak bisa mengalahkan kekuatan Allah, yang pada akhirnya mereka hancur, mereka tenggelam. Sakumaha kuatna Fir'aun sebagai seorang kampium pada waktu itu, pada akhirnya kan hancur. Sakumaha kayana Qarun, Orang monyong. tapi pada akhirnya dia itu tenggelam juga, hancur juga. Ya karena apa? Karena jika sesuatu itu kekuatan atau suatu kekuatan itu atau kehebatan itu dibendakan, maka dia itu akan gelap pandangannya. Dan dia tidak paham, tidak mengerti bahwa ada yang lebih mahal daripada benda itu, yaitu ruhani, yaitu ruh. Ayat diungkapkan di nasabara ayat. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Dan mereka itu tidak akan mengalahkan kekuatan Allah, baik ketika di langit ataupun di bumi. Innahu kana aliman qadir. Semoga Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Arina bima atahumullahu min fadlih. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam.